Memasuki hari ke-8 proses pencarian korban runtuhan gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlanjut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo sebagai bencana dengan jumlah korban terbesar sepanjang tahun 2025. Kan bertahap, masih hati-hati, dokter-dokter. Kan bertahap, masih hati-hati, dokter-dokternya. Berapa sudah? Siapa yang Mbak Jiri? La ilaha illallah. Pemirsa, memasuki hari ke-8 proses pencarian korban runtuhan gedung Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlanjut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan proses pencarian korban tersisa dari tragedi ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur dapat diselesaikan pada hari ini. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 jenazah dan 1 potongan tubuh. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk proses identifikasi. Dengan temuan ini, maka total korban berjumlah 163 orang, terdiri dari 104 selamat, 64 meninggal dunia, 6 potongan tubuh, dan jumlah korban yang belum ditemukan hingga kini sebanyak 8 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo sebagai bencana dengan jumlah terbesar sepanjang tahun 2025 dengan jumlah korban lebih dari 60 orang. Kami baru saja dibisikin oleh Kapusdatin bahwa korban kali ini di sepanjang tahun 2025 ini adalah korban yang cukup besar menurut BNPB. Karena dari bencana-bencana alam yang terjadi, baik gempa bumi di Ponso, gempa bumi yang di tempat lain termasuk banjir bandang di Bali, kemudian Nagekeo, semuanya korbannya hanya sedikit. Ini adalah korbannya cukup banyak, jadi 50 orang meninggal. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan pantauan CCTV proses evakuasi di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur berikut ini. Ini adalah pantauan terkini dari CCTV di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana proses evakuasi hingga malam ini masih dilakukan karena petugas BNPB menargetkan proses evakuasi bisa selesai hari ini, di mana alat berat diturunkan. Pertama, untuk mengevakuasi puing-puing dari runtuhnya bangunan musola di Ponpes Al-Khozini. Setelah puing-puing ini berhasil dievakuasi oleh alat berat, dipinggirkan dari pusat runtuhan, kemudian petugas juga kembali mencari jenazah korban yang diduga saat ini masih tertimbun di bawah puing-puing runtuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi juga disampaikan hingga saat ini diduga masih ada 8 orang korban yang memang masih tertimbun di reruntuhan dan petugas menargetkan seluruhnya bisa dievakuasi pada hari ini juga. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari evakuasi korban, sudah ada jurnalis iNews Pramono Putra di TKP Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam,
Pramono, bagaimana kondisi di TKP saat ini? Apa kemudian proses yang dilakukan oleh petugas hingga malam ini? Ya, baik Davi dan pemirsa, saat ini saya berada di depan Pondok Pesantren Al-Ghazini yang ada di Buduran, Sidoarjo. Bisa saya laporkan untuk kondisi Pondok Pesantren Al-Ghazini malam ini semuanya masih melakukan proses aktivitas. Tim SAR gabungan hingga malam ini terus melakukan upaya pencarian korban dan tentunya langsung nanti mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim yang ada di Surabaya. Dan seperti pemirsa ketahui, saat ini standby di depan pondok ada truk, kemudian ada alat berat dan ada ambulan. Jadi pengertiannya, jika nantinya ditemukan korban di balik reruntuhan, maka korban akan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Polda Jatim, Surabaya. Sementara alat berat sendiri ini disiagakan untuk melakukan pencarian korban, untuk membersihkan puing-puing yang ada di dalam. Karena memang kalau kita lihat suasana di dalam, memang sebagian besar sudah rata, namun ada juga beberapa bagian yang perlu penanganan dengan alat berat. Sementara sebuah ambulan kita lihat disiapkan di dalam dan juga petugas dari BPBD Jatim ini juga baru saja melakukan upaya penyiraman air agar lokasi di sekitar proses pencarian, maksud kami lokasi untuk pencarian korban ini tidak berdebu. Dan tadi saya laporkan mulai jam 3 sore hingga saat ini itu sudah terevakuasi 7 korban meninggal. Sehingga kalau dijadikan satu, total untuk korban meninggal hingga malam hari ini ada sekitar 64 orang. Tadi sempat konfirmasi dengan Bupati Sidoarjo, Bapak Subandi, bahwasanya proses pencarian korban ini menurut rencana akan selesai hari ini atau dimungkinkan paling lambat besok. Namun demikian, tadi sempat kita tanyakan apakah besok langsung dihentikan atau bagaimana. Ini dari Bupati Sidoarjo mengatakan bahwasanya besok pihak Pemkab, pihak Bupati akan melakukan koordinasi dengan Basarnas dan BPBD maksud kami yang ada di lokasi. Bagaimana untuk selanjutnya? Apakah benar-benar dihentikan atau mungkin masih terus dilakukan upaya pencarian korban? Dan pemirsa, ini adalah proses penyiraman air yang ada di lokasi supaya tidak terlalu berdebu sehingga tim evakuasi bisa terus berlanjut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencarian korban dan evakuasi. Baik pemirsa, ini adalah suasana di depan pintu masuk Pondok Pesantren Al-Ghazini, di mana petugas semuanya sudah standby untuk melakukan proses pencarian korban. Dan memang untuk pencarian korban malam hari ini dilakukan seperti malam-malam sebelumnya. 24 jam non-stop. Tim SAR gabungan bergantian melakukan pencarian korban dan evakuasi korban. Jika ada korban yang ditemukan malam ini akan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Polda Jatim, Surabaya. Demikian, Devi. Baik. Terima kasih Pramono Putra, nanti kami update lagi informasinya bersama Anda dari Pondok Pesantren Al-Ghazini. Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas kembali. Tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan luka yang mendalam. Pihak keluarga yang selamat mengaku tak akan menuntut pihak pondok pesantren. Bahkan usai sembuh, anaknya ingin kembali mondok di tempat tersebut. Syaiful Rosi Abdillah, 15 tahun, salah satu korban selamat tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur masih tergolek lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Tim dokter memutuskan mengamputasi bagian pergelangan kaki kanannya karena syaraf dan otot yang rusak. Rosi mengaku meminta kepada tim penyelamat agar mendahulukan temannya untuk dikeluarkan dari reruntuhan musola yang ambruk. Setelah temannya berhasil diselamatkan, kemudian ada 2 orang penyelamat masuk dan mengebor cor-coran yang ada di kaki Rosi agar bisa diangkat dan kemudian dibawa keluar dari reruntuhan dengan selamat.
Meski anaknya menjadi korban ambruknya musola pondok pesantren, Idrus orang tua Rosi memastikan tidak akan melayangkan gugatan hukum kepada pihak pondok pesantren. Idrus ikhlas dengan insiden yang hampir merenggut nyawa anaknya tersebut. Antren atau enggak, Pak? Enggak menuntut saya. Soal itu saya yakin apa yang dikatakan beliau itu adalah takdir Allah. Saya yakin seperti itu ya. Jadi artinya dengan musibah ini sudah ikhlas ya Pak ya? Ikhlas lah. Idrus juga akan menuruti kehendak anaknya untuk tetap mondok di pondok pesantren jika anaknya sudah sembuh nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait insiden ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Prabowo meminta Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin memeriksa konstruksi bangunan ponpes di berbagai daerah. Arahan ini disampaikan Prabowo saat memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Dalam keterangan di media sosial, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya. Sebelumnya, Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memonitor tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden memerintahkan dataan dan pemeriksaan keamanan konstruksi seluruh pondok pesantren di Indonesia. Memonitor terus, karena beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur atau gubernur untuk terus memberikan perhatian. Evaluasi Evaluasi ke depan. Semua pondok-pondok pesantren kita harapkan segera dijaga dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur harus menjadi momentum untuk perketat standar konstruksi pembangunan. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut hingga saat ini baru 50 pondok pesantren di Indonesia yang mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ya, memang kita harus kembali pada mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik. Janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun, ya, dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan dan aman. Harusnya kan semua pesantren itu ada izin, dulu kan namanya izin mendirikan bangunan ya IMB kan, sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya tidak di Pemda, jadi kita pasti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari evakuasi korban Ponpes Al-Khozini, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Rahmat Ilyasan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, Surabaya. Selamat malam. Rahmat, bagaimana proses identifikasi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara hingga malam hari ini? Baik, selamat malam dari tadi saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, di mana hingga malam ini sudah kedatangan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, dan juga saat ini masih dilakukan proses identifikasi. Dan keluarga juga saat ini tidak harap-harap yang menunggu kejelasan dari pengusaha keluarga mereka. Salah satu di belakang saya ini adalah Bapak Haji Faudi yang menunggu dari beberapa hari yang lalu mencari
keponakannya, 4 keponakannya yang diberikan. Bagaimana Pak Hadi Fauzi bisa dijelaskan seperti apa kronologinya anak dari atau cucu dan juga anaknya yang selamat itu seperti apa Pak Hadi Fauzi? Ya, baik Mas, untuk pada hari Senin ya saya mendapat informasi. Saya mendapat informasi dari pengurus pondok bahwa ada kejadian runtuh bangunan di situ. Bahwa menginformasikan bahwa anak saya yang berada di saf paling depan itu selamat. Sedangkan ponakan saya itu berada di saf paling tengah mengalami tertimbun itu sampai sekarang belum ada kabar dari identifikasi juga, belum dapat berita untuk siapa yang selesainya. Ya, belum tahu Pak. Belum tahu. Kondisi dari anak bapak yang selamat itu berapa sih? Kalau yang selamat itu beliau itu loncat. Ada runtuhan, ada dentuman dari atas loncat. Ya. Terus yang keponakan 4 ini seperti apa? Kabar dari Jawa Timur seperti apa? Bahwa kabar terbaru adalah ini dari sekian korban ini ada 10 yang teridentifikasi. Terus ini per hari ini katanya ada 15. Ini kita sampai nunggu mulai dari siang sampai jam sekian belum ada kabar untuk rilis dari 15 korban itu. Mudah-mudahan ponakan kami berada di 15 tersebut sehingga kita tidak lama lagi untuk menunggu proses itu. 4 orang Pak ya? 4 orang yang pertama ya anaknya adik, yang kedua itu anaknya sepupu, yang terakhir itu anaknya sepupu dari kita. Pak, motivasinya Pak Fauzi mengundurkan anaknya di jadi begini, di lingkungan kami itu para alumni dari pondok tersebut. Jadi mereka ya ingin anaknya juga mengabdi di sana. Jadi turun-temurun gitu Pak? Turun-temurun. Seperti itu. Pondok di sana? Saya tidak. Saya di formal. Iya. Harapannya apa? Ya, harapannya adalah supaya evakuasi ini cepat selesai dan korban yang belum ketemu supaya cepat diketemukan. Karena apa? Karena ini udah seminggu, mungkin juga keadaan korban juga semakin memburuk dan itu nanti akan mengalami proses identifikasi yang lebih lama lagi. Itu cuma itu Mas harapan. yang saat ini banyak beberapa video hasil pemilihan dari identifikasi yang saat ini masih akan dilakukan oleh yaitu Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perjuangan tim evakuasi dalam proses pencarian para korban robohnya gedung Musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh petugas bekerja tanpa lelah, berpacu dengan waktu di medan sulit untuk mengevakuasi korban. Tim berupaya melakukan evakuasi terhadap para santri yang menjadi korban robohnya gedung musola di pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanpa lelah, para petugas bekerja selama 24 jam bergantian berpacu dengan waktu menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Kamu bantu tarik ini ya? Ya. Tandu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Dia di sebelah kiri, Jus ya? Iya. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Satu persatu korban yang terjebak di bawah runtuhan berhasil dievakuasi meski dengan peralatan seadanya karena kondisi reruntuhan gedung sangat berbahaya jika menggunakan alat berat. Proses evakuasi penuh tantangan. Ratusan personel dikerahkan mengejar golden time di tengah medan sulit. Tim harus menghadapi medan reruntuhan yang sempit dan berbahaya. Meski demikian, tim evakuasi berhasil menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan dengan selamat.
Setelah 4 hari tim evakuasi berjibaku penuh kehati-hatian, tim memutuskan menggunakan alat berat setelah tim tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan gedung. Meski demikian, keputusan tersebut tidak mudah. Tim juga berkoordinasi dengan keluarga korban yang masih hilang meminta persetujuan untuk menggunakan alat berat. Setelah mengerahkan alat berat, puluhan jenazah korban yang sebagian besar berada di lantai 1 bangunan berhasil evakuasi. Namun proses pengangkatan reruntuhan gedung pun terkendala sebagian beton yang masih menempel dengan gedung di sebelahnya. Meski demikian, seluruh petugas terus berupaya tanpa lelah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kondisi terkini dari pencarian korban ambruknya musola di dalam Ponpes Al-Khozini, kami telah terhubung dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Selamat malam, Pak Kabasarnas. Apa kabar? Selamat malam, Pak Davi. Baik. Alhamdulillah baik. Pak Syafi'i, ditargetkan pada hari ini juga proses evakuasi kan harus diselesaikan. Bagaimana kemudian perkembangannya, Pak, hingga malam hari ini? Iya, saya sampaikan bahwa progres untuk proses evakuasi yang kita laksanakan tetap dilaksanakan secara terus-menerus dalam waktu 24 jam. Tapi tidak ada deklarasi dari Basarnas, saya pastikan akan saya selesaikan malam ini, tidak. Jadi proses evakuasi pasti kita laksanakan secara terukur dengan kemampuan optimal. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat bisa misalkan diselesaikan dalam waktu malam ini atau besok. Tentunya target itu tidak menjadi sesuatu yang baku. Tapi kita akan laksanakan secara terukur dengan kehati-hatian, dengan semaksimal mungkin potensi yang ada. Dan operasi akan kita nyatakan selesai setelah seluruh tempat kejadian bisa kita clearkan. Baik itu dari material-material yang masih tersisa sampai diyakinkan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Baik, Pak Syafi'i, ini kan petugas bekerja secara maraton. Hingga saat ini tantangan apa, Pak, yang memang ditemukan oleh petugas di lapangan? Iya, saya sampaikan bahwa jumlah personil yang terlibat, begitu juga tentang sarana prasarana yang digunakan, saya pastikan cukup. Untuk kendala di lapangan, saya sampaikan bahwa yang pertama akses untuk menuju lokasi sangat terbatas sehingga tidak semua sarpras yang tersedia kita gunakan secara bersamaan. Begitu juga alat yang bisa masuk pun memiliki kemampuan yang terbatas. Sehingga pada saat kita mau mengambil material, kita gunakan sistem cutting dan kita pick up, kita angkat dari bawah ke atas dengan kemampuan yang terukur. Artinya misalkan kren yang kita gunakan dengan batas maksimal tidak boleh lewat dari 5 ton, disitulah kita didampingi oleh tenaga ahli dari ITS untuk melakukan pendampingan atau assessment terhadap pemotongan dan pengangkatan dari struktur bangunan yang runtuh ini. Baik, Pak Syafi'i, kami mendapat informasi diduga hingga saat ini masih ada 8 jenazah yang masih ada di bawah reruntuhan, Pak. Kalau dari dugaan posisinya, memang ini diprediksi ada di pusat reruntuhan atau sebarannya seperti apa, Pak, posisinya? Saya sampaikan bahwa dari awal kita laksanakan operasi, Badan SAR Nasional tidak pernah mendeklir berapa jumlah korban. Oke. Jadi pada saat kita melihat kondisi kejadian reruntuhan bangunan yang runtuh, kita melaksanakan assessment dan saat itulah kita melaksanakan evakuasi. Dan terakhir tadi di jam 18.34 korban terakhir kita bisa evakuasi dengan ekstrikasi yang ada. Dan total keseluruhan yang telah terevakuasi sejumlah 169 orang. Di mana dari 169 orang ini ada 6 body part yang ada ditemukan. Oke, 6 body part. Kalau untuk yang tewas totalnya hingga saat ini masih 64 orang ya, Pak ya? Iya, jadi untuk yang sudah
kita temukan dalam kondisi meninggal dunia ada 65 orang. Jadi terakhir kita temukan di 18.34 tadi. Sudah 65 orang Pak ya, baik. Baik Pak, kemudian apa Pak hingga saat ini yang menjadi prioritas yang dilakukan oleh petugas dalam proses evakuasi Pak? Bicara masalah prioritas, bahwa tahap awal yang menjadi prioritas adalah korban-korban yang mampu kita selamatkan. Begitu assessment, kita laksanakan reassessment sampai 3 kali, terus diyakinkan sudah tidak ada tanda-tanda korban yang memungkinkan dalam kondisi hidup, akhirnya kita melaksanakan rapat koordinasi, dan di situ kita juga meminta persetujuan dari keluarga untuk mengerahkan alat berat. Yang saya sampaikan tadi, alat berat yang kita gunakan, personil yang kita libatkan, kita laksanakan pertama secara terus-menerus dalam 24 jam, tim kita bagi menjadi 4 shift untuk bergantian, kemudian kita akan lakukan semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya kalau prioritasnya adalah kita harus segera menyelesaikan dalam arti pengangkatan material-material, dan kita harus kalau bisa secepat mungkin kita mengklirkan terkait dengan korban yang kita serah terimakan ke DVI, nanti dari pihak kepolisian yang akan memberikan keterangan, dan yang kita monitor bahwa dari pihak DVI Polda Jawa Timur telah mengambil sampel-sampel, dan bahkan kita mendengar juga dari sampel-sampel DNA itu sudah dikirim ke Jakarta untuk segera ditindaklanjuti, sehingga mudah-mudahan masyarakat yang menjadi keluarga dari korban segera mendapatkan kepastian, dan itu harapan kita semua. Kemudian terkait dengan kelanjutan dari kegiatan operasi ini, dari BNPB juga sudah menyampaikan bahwa ini kejadian yang luar biasa, sehingga masuk kategori bencana nasional, sehingga ada tindakan-tindakan berikutnya akan dilakukan bahkan sampai nanti di proses rehabilitasinya. Mungkin demikian. Baik, itu harapan kita bersama Pak, keluarga bisa mendapatkan kepastian dan proses rehabilitasi juga bisa dilakukan. Kami doakan upayanya terus berjalan lancar Pak ya, hingga tuntas teman-teman Basarnas di sana. Terima kasih Marsikal Madya Muhammad Syafi'i sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak, sehat selalu. Salam kami untuk para petugas di sana. Selamat malam. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Badan Gizi Nasional dorong ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera miliki sertifikat layak higien atau sanitasi atau SLHS. Selain itu, sementara Lemhanas minta BGN untuk evaluasi tata kelola MBG di Indonesia. Badan Gizi Nasional mendorong sebanyak 2.600 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera memiliki sertifikat layak higien dan sanitasi atau SLHS agar dapat memenuhi standar operasional prosedur. Badan Gizi Nasional juga akan mempercepat proses pelatihan pekerja di dapur MBG agar dapat memenuhi standar. Selain itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga menyebut bagi dapur MBG yang dihentikan sementara akan menunggu hasil investigasi dari kepolisian. Menunggu hasil investigasi ya. Hasil investigasi menyeluruh itu satu, laporan hasil laboratorium ya, kandungan apa yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian kami juga secara internal melakukan investigasi oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Fasilitasnya bagaimana? Sementara Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas akan melaporkan evaluasi MBG kepada Presiden Prabowo. Di samping itu, Lemhanas meminta BGN untuk evaluasi tata kelola MBG di Indonesia. Pada titik-titik apa yang membuat ya terjadinya dampak akibat dari tata kelola yang tidak baik. Saya kira pemerintah
ya. Dalam hal ini BGN terus membuka diri untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola dari MBG tersebut, dan saya kira nanti akan ada revisi terhadap pelaksanaan dari MBG tersebut dengan melibatkan berbagai pihak. Banyaknya dapur MBG yang tidak sesuai standar membuat Badan Gizi Nasional mengevaluasi seluruh aturan. Hingga dapur MBG diminta memperketat aturan dalam memproduksi menu MBG. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyediakan alat tes kit di dapur MBG. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Minggu malam. Salah satu yang hadir yaitu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Presiden meminta Dadan menyediakan tes kit di semua dapur MBG. Prabowo minta alat tersebut disiapkan pada pekan ini. Dalam keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau aset rampasan negara hasil kasus tambang ilegal di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Prabowo menegaskan komitmen membasmi tambang ilegal yang merugikan negara. Presiden didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI dan sejumlah pejabat terkait menyaksikan langsung penyerahan 6 smelter hasil sitaan negara. 6 smelter tersebut merupakan bagian dari penindakan hukum terhadap perusahaan swasta yang melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan PT Timah. Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter. Praktek haram pertambangan ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Warga Lemah Abang, Cirebon, Jawa Barat dikagetkan dengan kemunculan bola api di langit pada Minggu malam. Minggu malam terdengar dentuman keras hingga tanah bergetar. Bola api yang diduga meteor melintas masuk wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon dari arah barat daya sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan terdeteksi getaran yang terekam oleh BMKG Cirebon. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon memastikan tidak ada dampak yang ditimbulkan dari gelegar suara tersebut. Anggota BPBD yang disebar di beberapa titik tidak menemukan adanya tanda-tanda benda jatuh dari langit ataupun kebakaran hutan yang ramai beredar di media sosial. Informasi diperoleh BMKG terkait dugaan sinyal ledakan yang terjadi di on-step P dan S tidak jelas. Dan dari warga melalui medsos seperti melihat adanya info jatuhnya meteor di Desa Beber, Desa Belawa, serta Tol Ciperna. Dari hasil pengamatan yang kami di lapangan, dari Desa Beber, Belawa maupun Tol Ciperna tidak ditemukan kejadian jatuhnya meteor. Jadi
Kami himbau kepada masyarakat tidak perlu panik dan tenang. Jangan menyebarkan berita hoax. Jadi kami juga mohon diberikan waktu untuk terus melakukan pengecekan. Sampai dengan saat ini kami koordinasi dengan BPBD, koordinasi dengan berbagai pihak. Belum ada yang menyatakan bahwa kejadian itu benar terjadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara maraton sidak sejumlah bank BUMN. Sidak dilakukan untuk mengecek penyaluran kredit bank plat merah tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara maraton melakukan sidak ke sejumlah bank pemerintah. Terbaru, Menteri Purbaya mendatangi Bank Mandiri. Purbaya disambut para pejabat bank dan kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Sidak ke BNI, kita mau lihat gimana kerja mereka. Pak. Sehari sebelumnya, Purbaya melakukan sidak ke Bank BNI untuk melihat kinerja bank BUMN tersebut. Purbaya datang ke Bank BNI didampingi dengan sejumlah stafnya dari Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, sidak dilakukan untuk melihat bagaimana bank menyalurkan kredit. Saya pengen tahu juga proyeksi kredit mereka seperti apa ke depan. Yang kedua, saya pastikan uang itu tidak dipakai membeli dolar sehingga memperlemah nilai tukar. Saya akan cek bank yang lain juga seperti itu. Saya minta buka rekeningnya mana uang kamu yang stok. Kira-kira dolar kamu berapa lah? Sekarang sekian. Minggu yang lalu berapa? Sebulan yang lalu berapa? Saya cek naik apa enggak. Untung BNI nggak naik. Kalau naik susah dia. Jadi sebelumnya Menteri Purbaya mengucurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemirsa, tim Roy Suryo mengaku memiliki bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun pengacara Jokowi menegaskan fotokopi ijazah tidak bisa dijadikan bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka pada perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penyidik masih butuh waktu dalam mengungkapkan tersangka dan konstruksi perkara. Penyidik masih mendalami perkara mulai dari menyita barang bukti berupa uang hingga memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan dugaan asosiasi yang mewakili perusahaan travel membujuk pihak Kemenak untuk memperoleh kuota lebih banyak untuk haji khusus. Budi menambahkan pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku.
Total kuota tambahan sebanyak 20.000 seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Namun kenyataannya Kemenak menerapkan 50% atau setara 10.000 untuk kuota haji khusus. KPK menduga terdapat ratusan travel haji dan umroh yang terlibat. Hingga kini KPK mengklaim akibat kasus ini negara merugi senilai 1 triliun rupiah. Nah, pemeriksaan masih terus berlangsung, termasuk hari ini ya, salah satu saksi yang merupakan bagian dari salah satu asosiasi satu ya, itu juga dilakukan pemeriksaan. Nanti akan didalami terkait dengan pengelolaan kuota haji khusus ya, yang diperoleh dari kuota tambahan sejumlah 20.000 pada tahun 2024. KPK sendiri sudah banyak memeriksa pejabat Kemenak hingga pihak penyedia travel umroh, salah satunya Ustadz Khalid Basalamah. Tidak hanya itu, KPK juga sudah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, yaitu pada 7 Agustus 2025 dan 1 September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung meminta Majelis Hakim menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim. Sementara keluarga Nadiem berharap proses hukum berjalan baik. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung meminta Majelis Hakim menolak pra-peradilan yang diajukan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kejaksaan menilai permohonan Nadiem cacat formil dan terkesan asumsi. Sementara pihak Nadiem berharap proses hukum berjalan baik. Sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan kasus korupsi laptop Chromebook. Akibat korupsi itu, negara merugi lebih dari 1,9 triliun rupiah. Pemirsa, adik Yusuf Kala, Halim Kala, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar periode 2008-2018. Dalam kasus ini, total 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka adik Yusuf Kala disampaikan Kepala Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Irjen Cahyono Wibowo. Polisi juga menetapkan Dirut PLN periode 2008-2009 Fahmi Mohtar FM sebagai tersangka. 2 tersangka lain dari pihak swasta yakni RR dan HYL. Yang pertama ini tersangka FM. Artinya di sini yang bersangkutan dia sebagai beliau sebagai direktur PLN saat itu. Terus kemudian dari pihak swastanya ini ada tersangka HK, kemudian ada tersangka RR dan juga pihak lainnya. 6 pemain timnas Indonesia yang berkarir di benua Eropa dan Amerika akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi jelang laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke-6 pemain yang tiba adalah Jay Izes, Nathan Choaon, Justin Hubner, Mauro Zylstra, Kevin Dix, dan Martin Pas. Kedatangan mereka melengkapi skuad Garuda yang bersiap menghadapi 2 laga melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Total semua 29 pemain sudah bergabung untuk pemusatan latihan di Jeddah. Dengan semakin lengkapnya skuad, pelatih timnas Patrick Kluivert kini memiliki banyak opsi untuk menentukan formasi terbaik. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Meski begitu, JIJS dan kawan-kawan tetap optimis untuk bisa menjungkir balikan keadaan.
Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Digelar di Arab Saudi, tidak sedikit yang memprediksi timnas Indonesia akan kesulitan. Bahkan bisa meraih 1 poin saja sudah merupakan mujizat bagi timnas. Sebagai tim tamu memang tekanannya sangat berat dan tekanan publik Indonesia juga lumayan besar sehingga mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi Jai Isdes dan kawan-kawan. Bagi saya untuk hasil imbang saja ini sudah cukup berarti karena menghadapi tuan rumah memang dimanapun tidak mudah. Mudah-mudahan bisa mencuri poin, kalau menang ya itu mukjizat, dan bisa mencuri poin yang lebih banyak ketika menghadapi Irak dalam pertandingan selanjutnya. Menanggapi prediksi yang ada, sang manajer timnas Sumarji mempersilahkan jika skuad Garuda tidak diunggulkan. Ini malah menjadi pemantik semangat dan skuad Garuda bertekad untuk bisa membanggakan bangsa Indonesia. Silah-silahkan saja, dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Kami sudah bertekad dengan penuh semangat untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Memang peluang timnas Indonesia nyatanya sangat kecil jika dibandingkan Arab Saudi dan Irak. Namun bola itu bundar. Tentu Indonesia memiliki peluang untuk menjukir balikan prediksi dan bahkan bukan hal mustahil jika Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. 2 hari jelang lawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, pemain timnas Indonesia usaha lewat jalur langit jalani umrah di Tanah Suci Mekah. Rizky Ridho membagikan dalam laman medsosnya, ia dan Beckham Putra serta Nadeo Argawinata menyempatkan melaksanakan umroh dengan mengenakan pakaian ihram. Selain persiapan teknis, jalur langit ditempuh, semoga kemenangan diraih timnas Indonesia. Selain menghadapi tuan rumah Arab Saudi, pada Rabu mendatang timnas nantinya juga akan menghadapi Irak pada 11 Oktober di Stadion King Abdullah Sport City. Diharapkan dalam 2 laga ini timnas bisa meraih kemenangan maksimal. Masih hati-hati dokter-dokter. Kan bertahap Bu, masih hati-hati dokter-dokternya. Berpas sudah. Kita siapa sih Mbak Jiri? La ilaha illallah. Pemirsa, memasuki hari ke-8 proses pencarian korban runtuhan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur masih berlanjut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan proses pencarian korban tersisa dari tragedi ambruknya musola Ponpes Al-Khozini dapat diselesaikan pada hari ini. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 7 jenazah korban. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk proses identifikasi. Dengan temuan ini maka total korban meninggal dunia sebanyak 65 orang. BNPB menyebut runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo sebagai bencana dengan jumlah terbesar sepanjang tahun 2025 dengan jumlah korban lebih dari 60 orang meninggal dunia.
Dan pemirsa, kita akan kembali mengikuti perkembangan terkini proses evakuasi korban. Sudah ada rekan kami jurnalis iNews Hendry Aprila di Posko SAR Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam, Hendry. Bagaimana proses evakuasi hingga malam hari ini? Total sudah ada berapa jenazah yang ditemukan hari ini? Sampai dengan malam hari ini tandanya sudah masuk hari ke-8 proses evakuasi. Davi dan juga pemirsa, kalau kami pantau di TKP, ini di pos ataupun maksud kami di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, memang proses evakuasi hari ke-8 ini berfokus pada penyisihan korban evakuasi, bahkan juga pembersihan area. Di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di pos BNPB yang juga terus mengupdate informasi berkaitan dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Hingga malam hari ini, David dan juga pemirsa, tentunya tercatat ada sekiranya 165 orang ataupun korban, dengan rincian 104 berhasil diselamatkan dengan kondisi selamat. Kemudian juga ada 61 korban meninggal dunia, yang tandanya ini sisanya ada 2 orang lagi yang masih dalam proses pencarian atau proses evakuasi. Karena secara total ini disampaikan dalam data yang kami himpun dari Posko BNPB, sekiranya ada 167 korban dalam insiden runtuhnya ataupun robohnya satu musola yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, berfokus pada proses evakuasi hari ini. Tentu ini yang terus ditekankan dan juga disampaikan bahwa sejumlah dari personil gabungan ini setidaknya dari tim SAR, maksud kami tim SAR gabungan ini setidaknya ada 400 personil yang dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi, bahkan pengangkatan sisaan dari puing-puing bangunan runtuhan dari musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tentunya juga dalam pengoperasiannya ataupun dalam waktu yang dilakukan, maksud kami waktu operasi dalam proses evakuasi ini dilakukan selama 24 jam dengan dimonitoring ataupun dipantau melalui monitoring CCTV yang didukung oleh CCTV Kominfo di pos BNPB maupun di pos Basarnas. Adapun informasi lain yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan posko dari Wali Santri pun juga sudah dibagi menjadi 2, di mana posko yang berada di kawasan sekitaran dari lokasi TKP ini sekiranya 200 atau sampai dengan 300 meter dari TKP ini diisi oleh Wali Santri yang memang perwakilan dari korban tersebut. Dan tidak hanya itu, kalau untuk di pos keluarga inti sudah dialihkan ke RS Bayangkara untuk menantikan proses identifikasi dari sejumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi. Tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, kalau membahas berkaitan dengan sejumlah titik di TKP ini dibagi menjadi 4 titik, yakni sektor A, sektor A1, A2 dan juga A3 dan 4 yang terus dilakukan proses evakuasi. Davi, sementara kita update bagaimana informasi terkini di TKP lokasi. Davi, kembali ke Anda. Terima kasih Hendry Aprila melaporkan langsung dari Posko SAR Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.